Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Statistik Bisnis 2. Kali ini kita akan membicarakan mengenai distribusi kemungkinan teoritis. Distribusi kemungkinan teoritis atau distribusi peluang. Yang dimaksud dengan distribusi kemungkinan teoritis adalah merupakan distribusi tingkat penyebaran dari suatu kejadian yang dapat diharapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teoritis. Misalkan, masalah probabilitas untuk mendapatkan kesempatan menang atau kalah dalam suatu undian. Variabel random, yaitu variabel acak atau variabel random yang nilainya merupakan suatu hasil perolehan yang terjadi di dalam suatu percobaan. Distribusi kemungkinan teoritis terbagi menjadi 1 variabel random discrete, 2 variabel random continue. Kita masuk ke dalam distribusi binomial. Yang dimaksud dengan distribusi binomial adalah distribusi kemungkinan teoritis atau discrete dengan ciri-ciri sebagai berikut. Probabilitasnya independen atau saling bebas. Hasil percobaan mempunyai 2 outcomes. Nilai yang mungkin terjadi dalam hal ini adalah bisa gagal dan bisa sukses. Sehingga dalam menentukan nilai kemungkinannya adalah probabilitas tingkat kesuksesan sama dengan probabilitas X per N, P. Sama dengan, nah ini rumusnya kita lihat di sini, NCX dikali P, dikalikan 1 min P pangkat N min X. Sama dengan, NCX ini bisa kita kembangkan menjadi N faktorial dibagi dengan X faktorial dikalikan N dikurang X faktorial. Hasilnya dikalikan dengan P dikali 1 min P pangkat N min X. Di mana P plus Q sama dengan 1, atau Q sama dengan 1 min P. Sehingga formulasi di atas dapat ditulis probabilitas sukses sama dengan NCX dikali P kali Q. Nah, kenapa Q? Karena di sini 1 min P adalah Q, sama dengan nilai Q. Ya. Pangkat N min X. Jumlah percobaan biasanya tertentu, atau N, rata-rata sama dengan lambda sama dengan N dikali P. Standar deviasi itu theta sama dengan akar N dikali P dikali Q. Di mana N adalah banyaknya sampel, X banyaknya sukses atau gagal dalam sampel, P probabilitas sukses, dan Q adalah probabilitas gagal, atau sama dengan 1 min P. Kemudian kita lihat kembali, ada distribusi multinomial. Distribusi ini merupakan perluasan dari distribusi binomial dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah peristiwa independen. Yang kedua, setiap percobaan tunggal mempunyai hasil kejadian lebih dari 2 dan semuanya disebut sukses. Yang ketiga, peluang terjadinya setiap outcome disebut P1, P2 hingga Pn. Sehingga sigma P, N sama dengan 1. Yang keempat, biasanya dalam hal ini jumlah percobaan tertentu. Rumus distribusi multinomial adalah sebagai berikut. P dikali K1 dikali P atau bagian P, probabilitas P adalah K1, K2, sampai Kn. Sama dengan N faktorial
berbanding lurus dengan K1 faktorial, K2 faktorial, sampai Kn faktorial. Hasilnya baru kita kalikan dengan P1 pangkat K1, P2 pangkat K2, sampai Pn pangkat Kn. Di mana P itu adalah probabilitasnya, dan K adalah kejadian yang mungkin terjadi. Kemudian kita masuk ada distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah suatu bentuk distribusi yang diperoleh dari hasil percobaan dengan pengambilan sekaligus acak, secara acak atau random, dan tanpa pengembalian. Kondisi-kondisi distribusi hipergeometrik adalah probabilitas X per N besar, XT, N kecil, sama dengan N besar dikurang XT, C, N dikurang X, XT, CX, berbanding terhadap N besar, C, N kecil. Kemudian ada juga distribusi Poisson. Distribusi Poisson ditemukan oleh Poisson, sedangkan aplikasi atau pemakaiannya sama saja dengan distribusi binomial. Hanya pada distribusi Poisson ini ada suatu persyaratan, yaitu jika probabilitasnya P lebih kecil atau sama dengan 0,01 dan N kecil lebih besar atau sama dengan 50. Rata-ratanya yaitu lambda sama dengan N dikali P, standar deviasi theta sama dengan akar N dikali P kali Q. Rumus distribusi Poisson adalah sebagai berikut. Probabilitas X besar sama dengan X kecil sama dengan lambda pangkat X dikalikan dengan E pangkat min lambda berbanding lurus terhadap X faktorial. Ya. Satu lagi yaitu ada distribusi normal. Hampir semua data penelitian dengan pengambilan sampel yang cukup memadai akan mempunyai distribusi normal. Persamaan distribusi normal adalah fungsi X sama dengan 1 per akar 2pi kali theta kuadrat, kemudian hasilnya dikalikan dengan E pangkat min X dikurang mu, berbanding lurus terhadap 2 theta pangkat 2 atau kuadrat. Kalau kita lihat di sini ada grafiknya. Nah, grafik distribusi normal selalu berada di atas sumbu X dan tidak pernah memotong sumbu X tersebut. Ya. Bentuknya simetris terhadap rata-ratanya atau mu, dan nilai X dapat dikonversikan ke dalam nilai standar atau nilai baku, yaitu Z sama dengan X rata-rata dikurang mu berbanding lurus terhadap theta. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya. Contoh soal untuk distribusi kemungkinan teoritis ini, sekarang kita lihat contoh soal pertama. Dari setiap 100 unit barang yang diproduksi oleh mesin satu, diperkirakan gagal sebesar 15%. Selanjutnya, seorang manajer dari perusahaan itu ingin mengetahui kebenaran atas perakiraan tersebut. Dan kemudian diambil sampel sebanyak 10 buah unit barang yang dihasilkan dari produk mesin satu untuk diteliti. Pertanyaannya, berapakah probabilitasnya dari 10 unit barang tersebut akan berada dalam kondisi pertama adalah rusak sebanyak 6 buah, yang kedua adalah baik sebanyak 4 buah, yang ketiga adalah setidaknya ada sebanyak 7 buah yang rusak. Yang keempat, paling banyak ada sebanyak 3 buah yang baik. Yang kelima, tidak ada satupun yang baik. Dan yang keenam, tidak ada satupun yang rusak. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Ya.
lihat di sini jawab sampelnya adalah 10 ya. Sampel atau simbolnya N kecil, ini ada 10. Probabilitas rusak sama dengan 0,15 atau sebanyak 15%. Q yang baiknya sama dengan 1 dikurang P-nya, dikurang yang P rusak. Berarti 1 dikurang 0,15, dapatlah 0,85. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan pertama. Kondisi rusak sebanyak 6 buah, berarti Px sama dengan 6, maka Px besar sama dengan X kecil sama dengan NCX P pangkat X kali A itu dikurang P pangkat N dikurang X. Maka Px sama dengan 6 sama dengan, nah N kecilnya adalah 10. 10 C 6. X-nya tadi dapat dari mana X-nya? 6-nya. 6-nya ini ada dari sini X-nya. Ya, jadi 10 C 6. Dikali 0,15, dari mana 0,15? P-nya dia 0,15. Pangkat 6, ya, X-nya kan X itu 6, jadi pangkat 6. Dikalikan dengan 1 min P tadi adalah 0,85, berarti 0,85 pangkat N dikurang X, N-nya 10 dikurang X-nya 6. Nah, 10C6 ini bisa kita turunkan kembali menjadi 10 faktorial berbanding lurus terhadap 6 faktorial dikalikan hasil dari 10 dikurang 6 faktorial. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 0,15 pangkat 6 dikalikan dengan 0,85 pangkat 10 dikurang 6 berarti tadi sini adalah 4. 0,85 pangkat 4. Sama dengan, nah ini kalau kita cari di dalam kalkulator, ya, jadi kalian cari yang faktorial tuh lambang yang ada tanda serunya. Ya, biasanya di dalam kalkulator saintifik untuk menggunakan tanda seru itu, dia kan ada di dalam satu tombol itu, tanda seru itu biasanya bergabung dengan X pangkat min 1, ya, di dalam kalkulator saintifik. Nah, berarti kalau kamu lambang X faktorialnya itu di luar dari tombol, berarti kalian harus menekan tombol shift dulu, atau kalau tidak ada tombol shift, berarti ada tombol 2NDF atau second function. Ya, setelah kalian pencet shift atau second function, baru kalian pencet X faktorial atau N faktorial di kalkulator kalian. Ya. Nah, didapat ini 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 10 dikurang 6 faktorial, ya. Didapatlah 210, ya. Nah, faktorial ini maksudnya gimana sih, Pak? Faktorial ini misalnya kalau saya tulis 2 faktorial berarti 1 kali 2. Kalau 3 faktorial 1 kali 2 kali 3. Kalau 10 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10. Begitu ya. Nah, itu berarti artinya faktorial ya. Nah, setelah diproses ini dapatlah 210. Kemudian kita kali dengan 0,15 pangkat 6. Dikali lagi dengan 0,85 pangkat 4. Ini setelah kita kalikan semua dapatlah probabilitas X sama dengan 6 didapat 0,00125. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat jawaban atau persoalan nomor 2. Ya, jawaban atas persoalan nomor 2. Kondisi baik sebanyak 4 buah, berarti rusak ada 6. Nah, berarti kita lihat X-nya kan berarti 4 ya. Berarti probabilitas X sama dengan 4 sama dengan 10C4 ya. 10-nya ini kan tadi tetap sama ya. X-nya sekarang 4, 10C4 dikalikan dengan 0,15 pangkat 4
ya, X-nya 4, dikalikan dengan 1 min 0,15 atau 0,85 pangkat 10 min 4. Ya. Oke, 10C4 ini kita jabarkan menjadi 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikalikan 10 dikurang 4 faktorial. Hasilnya kita kalikan dengan 0,15 pangkat 4 dikali dengan 1 dikurang 0,15 berarti kan di sini 0,85 ya. 0,5 pangkat 10 dikurang 4 berarti 6. Ini pangkat ya, ini saya agak sulit aja nulis ke atasnya. Ini pangkat 4, ini pangkat 6. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya lagi, berarti dapatlah 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 min 4 faktorial, ini dapat hasilnya 210. 210 dikali dengan 0,15 pangkat 4 dan dikali kemudian dengan 0,85 pangkat 6. Berarti didapat probabilitas X sama dengan 4 atau X sama dengan 4 ya, berarti didapat probabilitasnya 0,04. Ya. Kemudian kita lanjut, persoalan yang ketiga, paling sedikit ada 7 buah yang rusak. Berarti kalau dikatakan paling sedikit, probabilitas X sama dengan atau lebih besar dengan 7. Ya. Lebih besar atau sama dengan 7. Karena dikatakan paling sedikit. Jadi 7 adalah yang paling kecil. Nah, jadi kalau kita lihat ini nggak usah ya, ini nggak perlu, saya rasa. Nah, jadi nanti membingungkan. Berarti probabilitas X lebih besar atau sama dengan 7 sama dengan 1 dikurang, nah, ya, probabilitas X min 7 ya, sama dengan 7 ditambah dengan probabilitas X sama dengan 8, ditambah probabilitas X sama dengan 9, ditambah probabilitas X sama dengan 10. Ya. Atau kita jabarkan dulu satu-satu, mulai dari 7. Ya. Tapi nggak apa-apa, ini kalau kita mau tampilkan, nggak apa-apa, supaya kalian bisa melihat bahwa penjumlahan dari 0 sampai 10 itu sama dengan 1. Ya. Nah, maka di sini 1 dikurang. Nah, ini ya. Seperti itu. Karena dia lebih besar atau sama dengan 7, berarti 7 di sini batas bawah. Ya. Oke. Probabilitas X sama dengan 7, berarti didapat 10C7 dikali 0,15 pangkat 7 dikali 1 min 0,15 pangkat 10 min 7. Gitu ya. Nah, 10C7 didapat 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikali 10 min 7 faktorial. Hasilnya dikalikan 0,15 pangkat 7 dikalikan 0,85 pangkat 3. Ini dapat 120 ya. Kemudian dikalikan 0,15 pangkat 7 dikalikan 0,85 pangkat 3. Dapatlah probabilitas X sama dengan 7 adalah 0,000126. Lanjut. Untuk probabilitas X sama dengan 8, berarti kita masukkan rumusnya 10C8 dikali 0,15 pangkat 8 dikali 1 min 0,15 pangkat 10 min 8. Sama dengan 10C8 berarti menjadi 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 10 min 8 faktorial. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 0,15 pangkat 8 dikalikan 0,85 kuadrat. Nah, hasil dari 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 10 min 8 faktorial ini menjadi 45. 45 dikali 0,15 pangkat 8 dikalikan 0,85 pangkat 2 atau kuadrat. Didapatlah probabilitas X sama dengan 8 adalah 0,000083. Ya, kalau kebanyakan seperti ini nolnya nanti di dalam kalkulator biasanya dia akan berbentuk misalnya ini 8,3 kali 10 pangkat min berapa gitu ya. Sesuai letak komanya. Nah, itu ya.
Jadi jangan kita tulis terlalu banyak nol di sini, nanti akan bingung ngitungnya ya. Jadi biarkan kalau hasil kalkulator seperti itu ya keluar seperti itu. Kemudian probabilitas X sama dengan 9-nya mana? Nah, itu yang harus kalian cari sendiri gitu ya. Kalian bisa masukkan sendiri, hampir sama dengan ini. Ya. Jadi nanti dicari sendiri probabilitas X sama dengan 9-nya berapa. Ya. Kita lanjut dulu ke probabilitas X sama dengan 10. Berarti 10C10 dikali 0,15 pangkat 10 dikalikan harusnya ini nggak pakai satu lagi ya. Berarti 0,85 gitu ya. Nah, ini itu ya. Kan di sini 1 min 0,15 harusnya, berarti kan sudah dapat ini 0,85 ya. Oke, sekarang kita lihat turunannya 10C10 berarti dapat 10 faktorial dibagi dengan 10 faktorial dikali 10 dikurang 10 faktorial. Dikalikan 0,15 pangkat 10 dikali 0,85 pangkat 0 ya. Nah, hasil dari 10 faktorial bagi 10 faktorial kali 10 min 10 faktorial itu dapat 1. 1 dikali 0,15 pangkat 10. Kemudian dikalikan 0,85 pangkat 0. Nah, hasilnya dapatlah probabilitas X sama dengan 10, berarti didapat 0,0000000058. Ya. Atau 5,8 kali 10 pangkat min. Nah, berapa hitung dari sini ke sininya berapa? Gitu ya. Biasanya kalau di kalkulator seperti itu ya, tidak menulis nolnya terlalu banyak. Ya. Oke. Berarti hasilnya kita jumlahkan dulu semua probabilitasnya. Ya, dari 7. Tadi 9 mungkin kalian sudah mencari, dapat segini ya. Nah, sekarang berarti 7 sampai 10 kita jumlahkan. Probabilitas X sama dengan 7 dapat 0,000126. Probabilitas X sama dengan 8 dapat 0,000083. Dan probabilitas X sama dengan 9 didapat 0,00000037. Dan probabilitas X sama dengan 10 didapat 0,00000058. Ya. Hasil ini kita jumlahkan semuanya, dapatlah 0,00005213. Jadi untuk probabilitas X lebih besar atau sama dengan 7, sama dengan 1 dikurang 0,00005213, didapatlah 0,999. Atau paling sedikit ada 7 buah yang rusak. Kemungkinannya ada sebesar, nah ini kita kalikan 100%. 0,999-nya kita kalikan 100%, dapat 99,9%. Kemudian persoalan yang D, kita lihat. Paling banyak ada 3 yang baik. Berarti probabilitas X lebih besar atau sama dengan 3. Nah, berapa? Nah, kita cari seperti tadi di atas juga. Berarti X lebih kecil atau sama dengan 3, berarti mulai dari 0 ya, 0 sampai 3. Nah, kita cari dulu satu persatu. Probabilitas X sama dengan 0 berapa? Nah, sama dengan 10C0 ya. Dikalikan 0,15 pangkat 0 dikalikan 1 min 0,15 pangkat 10 dikurang 0. Sama dengan, nah kita lihat di sini 10 faktorial dibagi dengan 0 faktorial dikali 10 min 0 faktorial. Ya. Hasilnya kita kalikan dengan 0,15 pangkat 0. Nah, ini pangkat ya, saya agak sulit menulisnya ke atas. Dikalikan 0,85 pangkat 10. Ya, ini juga pangkat ya. Saya agak sulit menuliskan ke atasnya. Nah, hasilnya didapat ini tadi di atas jadi 1 dikali 0,15
pangkat 0 dikalikan 0,85 pangkat 10. Didapatlah probabilitas X sama dengan 0 adalah 0,197. Oke, sekarang kita cari probabilitas X sama dengan 1. Sama ya, 10C1 dikalikan 0,15 pangkat 1 dikalikan 1 min 0,15 pangkat 10 min 1. Ya, sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 10 pangkat min 10 dikurang 1 faktorial. Hasilnya kita kalikan dengan 0,15 pangkat 1 dikali 0,85 pangkat 9. Sama dengan 10 dikali 0,15 pangkat 1 dikalikan 0,85 pangkat 9. Dapatlah probabilitas X sama dengan 1 adalah 0,347. Ya, masih kita lanjut ya. Untuk probabilitas X sama dengan 2 sekarang bagaimana? Ya. Untuk probabilitas X sama dengan 2 juga kita samakan, berarti 10C2 dikali 0,15 kuadrat ya, dikali 1 min 0,15 pangkat 10 min 2. Sama dengan, nah ini 10C2 berarti 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 10 min 2 faktorial. Dikalikan 0,15 kuadrat dikali 0,85 pangkat 8. Ini hasilnya menjadi 45 dikali 0,15 kuadrat dikalikan 0,85 pangkat 8. Dapatlah probabilitas X sama dengan 2-nya adalah 0,276. Dan probabilitas X sama dengan 3 ya, didapat 10C3 dikali 0,15 pangkat 3 ya. Kemudian dikalikan 1 min 0,15 pangkat 10 min 3. Ya. Sama dengan 10 faktorial banding dengan 3 faktorial kali 10 min 3 faktorial. Kali 0,15 pangkat 3 dikali 0,85 pangkat 7. Sama dengan 120 dikali 0,15 pangkat 3 dikali 0,85 pangkat 7. Dapatlah probabilitasnya 0,13. Berarti probabilitas untuk X sama dengan atau lebih kecil daripada 3, yaitu kita jumlahkan semua probabilitas yang dari 0 sampai 3-nya, berarti berapa jumlahnya? 0,95. Nah, Q sama dengan tadi 1 min P, berarti sama dengan 1 dikurang 0,95, dapat 0,05. Maka paling banyak yang rusak 3 buah adalah sebesar, ini kita kalikan 100% kalau untuk mengetahui persentasenya, 0,0005%. Kemudian pertanyaan berikutnya, tidak ada satupun yang baik, yaitu probabilitas X sama dengan 10. Berarti kita cari probabilitas X sama dengan 10, 10C10 dikali 0,15 pangkat 10 dikalikan 1 min 0,15 pangkat 10 dikurang 10. Nah, ini kita lihat 10 faktorial dibagi dengan 10 faktorial kali 10 min 10 faktorial kali 0,15 pangkat 10 dikali 0,85 pangkat 0. Berarti didapat 1 kali 0,15 pangkat 10 dikali 0,85 pangkat 0. Didapatlah probabilitas X sama dengan 10, yaitu 0,00000058. Atau kalau kita kalikan 100%, dapat sebanyak 0,00000058%. Dan persoalan yang terakhir, yaitu tidak ada satupun yang rusak, berarti probabilitas X sama dengan 0. Ya, berarti probabilitas X sama dengan 0, kita dapat 10C0 dikali 0,15 pangkat 0, kalikan 1 min 0,15 pangkat 10 min 0. Sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 0 faktorial kali 10 dikurang 0 faktorial. Dikalikan 0,15 pangkat 0 ini ya, ini harus sepangkat, saya agak sulit nulisnya. Dikalikan 0,85 pangkat 10 ya. Nah, sama dengan
1 dikali 0,15 pangkat 0 dikali 0,85 pangkat 10. Dapatlah probabilitas X sama dengan 0, yaitu 0,197. Kalau kita jadikan persen, berarti kali 100%, yaitu ada sebanyak 19,7%. Ya, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, silahkan dipelajari kembali, ya, diulang-ulang videonya supaya Anda lebih paham dan dikerjakan tugasnya. Kita akan sambung lagi pada pertemuan mendatang dengan soal yang lain. Tetap semangat belajar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.